Udah lama banget ya nggak bahas gaming mouse, dan sekalinya review, kita dapat kesempatan buat bahas ATK F1 Ultimate. Salah satu mouse berbahan plastik teringan dengan beban hanya 38 gram setelah dipasang dotskate. Tren saat ini emang lagi fokus ngurangin beban supaya seringan mungkin, dan aku suka banget sama hal itu. Dipakai ngegame nyaman banget karena nggak bikin tangan kita cepet capek atau terasa seperti ngegeser batu bata. Tapi kalau kalian pikir mouse seringan ini bakal punya build quality yang ampas, salah besar sih. Build quality F1 Ultimate terbilang bagus, dipegang berasa rigid, pada side grip juga minim flex. Nggak akan flex malah kalau kalian nggak nyoba dead grip gak jelas. Cracking tentu nggak ada, walau sudah ku coba tekan semua sisi. Ketika side grip ditekan, side buttonnya nggak ikut ketekan. Plastik di bagian bawah pun masih solid, terlebih saat aku goyangin mouse dengan cepat gak ada bunyi aneh sama sekali. Beneran mantep, tanpa isu aneh-aneh. Bagusnya sih ATK F1 gak perlu bikin lubang di body mouse buat bikin beban mouse seringan ini. Hal itu bisa terjadi karena beberapa hal, seperti bagian bawah yang dibikin sepolos mungkin, hanya disisakan toggle switch on off. Lalu kalau dibongkar bisa kita lihat bahwa PCB-nya pre-cut, bagian yang gak perlu bakal dipotong atau dilubangi. Baterai juga cuma disisakan 250 mAh. Upper cell dibuat tipis, tapi karena build quality masih oke, jadi bukan masalah. Nggak cuma ringan, weight balance ATK F1 pun terbaik. Ketika diangkat benar-benar balance, nggak condong ke depan atau ke belakang. Ini bikin feel saat dipakai jauh lebih enak dibanding mouse yang weight distributionnya condong ke satu sisi. Untuk side button tidak ada wobble atau pre-travel. Side button bagian depan pun nggak ada post travel. Cuma side button belakang terdapat post travel yang cukup dalam. Tapi ketika penggunaan aku nggak ngerasa hal tersebut sebuah masalah karena aku nggak pencet side button sampai sedalam itu. Feel saat dipakai enak, menggunakan switch dari Huano. Beratnya pas, posisi juga pas sehingga tidak mengganggu grip namun masih mudah digapai jempol. Pada RMB serta LMB memiliki post travel lumayan dalam, namun tidak ada pre-travel sama sekali. Wobble pun terbilang sangat minim. Lakukan di tombol juga terasa pas dan nyaman di jari. ATK F1 menggunakan switch optikal dari Omron. Feel saat ditekan cukup berat tapi kerasa mantep gitu, nggak letoy. Kalau bahas klik latensi, jelas ngebut. Klaim ATK sampai 0,4 millisecond loh. Aku sendiri nggak bisa tes karena tidak punya device yang memadai dan nggak dikasih video pengetesan dari sana. Nggak di brief juga kok buat nyebutin itu, jadi kita percaya aja. Hal tersebut didukung oleh penggunaan MCU terbaru dari Nordic yaitu 52840 serta teknologi Smart Speed Wireless Gen 2. Ditambah polling rate F1 mencapai 8 kHz pada koneksi wireless maupun wired. Ketika aku cek memang tidak sampai 8 kHz sih, stabil di 7200 Hz pada kedua koneksi. Semua hal tadi bisa kalian setting melalui web-based driver yaitu atk.hub. Mulai dari mengubah fungsi tombol, mengatur DPI dari 10 sampai 42.000, mengubah polling rate, mengatur ketinggian LOD, dan banyak fitur lain seperti e-sport mode supaya klik latensi secepat 0,4 millisecond. Untuk scroll wheel menggunakan encoder F-Switch S10, sedangkan pada middle click tidak dijelaskan pakai micro switch apa. Feel saat dipakai nge-scroll nyaman, tidak berisik. Rubbernya juga bikin ngegrip, tapi pada middle click sedikit terlalu berat menurutku.
Kalau bahas desain ATK F1 terbilang minimalis banget, apalagi varian warna black, bener-bener penghitaman. Bahkan logo dibikin samar hampir tidak terlihat. Aku suka sih karena ATK nggak mau branding norak segitunya, ngebikin ATK F1 jadi terlihat cakep. Perihal shape memang terlihat mirip Viper Mini, terlebih sama-sama ambidex, sama-sama kecil juga. Namun secara 3D ternyata jauh banget loh, bagian punuk sedikit lebih tinggi, tapi dari punuk ke bagian depan mouse ini malah lebih nukik dibanding Viper Mini. Udah gitu bagian belakang F1 pun lebih tinggi. Alhasil untuk fingertip grip terasa nyaman, cuma nggak senyaman Viper Mini. Beda cerita kalau untuk agresif claw. Shape ATK F1 bener-bener mantap, bahkan bisa jadi salah satu yang paling enak. Untuk coating, mouse ini menggunakan ice feel coating. Dipegang terasa mulus, plastiknya nggak kasar-kasar, nggak keset juga, cuma tetap ngegrip dan nyaman dipakai. Tapi kalau tangan kalian mudah berkeringat sih bakal nempel banget itu keringat ke surface mouse-nya. Bahas performa, kalian pasti tahu lah kalau F1 Ultimate pakai sensor rata kanan paling mentok yaitu PAW3950 Ultra. Nah, mungkin kalian pernah dengar kata-kata buat apa sensor maxing, atau perkataan bahwa sensor 3311 ke 3395 aja nggak kerasa kok bedanya, apalagi 3395 ke 3950. Terserahlah mereka mau bilang apa, tapi buatku kerasa kok ada perbedaan. Dipakai game seperti Counter Strike sih memang gak gitu berasa. Namun ketika dipakai game movement cepat seperti Overwatch, yang dimana karakternya bisa terbang, bisa ngeblink, atau bahkan nyelam ke tanah saat dipakai tracking atau flick ke musuh yang pergerakannya liar, 3950 Ultra jauh lebih stabil dan minim error dibanding 3395. Apalagi aku pakai DPI 2400, makin kerasa kalau 3950 beneran OP. Nggak usah ditanya perihal spin out, udah pasti minim, hampir tiada. Jadi kalau ditanya mouse ini bagus apa enggak, jelas bagus banget. Satu-satunya mouse yang mau aku pakai buat ngegame selain WL Beast X Mini. Apalagi harganya masih sejutaan. Sudah dapat dongle EK yang cakep dan grip tab serta 2 set mouse fit pula. Ya walau performa skate bawaan biasa aja. Bahkan aku prefer pakai dot skate third party. Semisal tertarik bisa langsung cek link di deskripsi ya. Intinya mah nggak perlu ragu, bener-bener ku approve nih barang. Mouse lokal sejutaan mah kebantai total semua. Oke, sekian dariku, terima kasih.